Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarotku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita lihat ya. Four of Cups, Six of Cups, Seven of Cups, the Tower. Pas banget. Ten of Pentacles, the Three of Pentacles, and the Nine of Swords. Oke. Pas banget 7 ya. So, the bottom of the deck ada Seven of Pentacles dan the King of Swords. Wow, dia sedang menanam keberanian sebenarnya untuk bisa komunikasi lagi dengan kamu. Karena kamu ada the Queen of Swords. So, Queen of Swords, the King of Swords, the Seven of Swords, the Nine of Swords, Eight of Swords, Eight of Pentacles. So, di sini kamu ya, feminim ya, kamu yang lebih berani mengendingkan drama ini, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan pemanfaatan, ya. Kamu sudah mengkritik ya cara kerjasamanya kalian. Ibaratnya sebuah hubungan itu kan pasti kerjasama. Kamu sudah bisa mengkritik, kamu coba menjabarkan ke dia tentang kesalahan dia, tentang cara dia memperlakukan kamu, ya. Kamu sudah memantau ini sudah lama, sudah tahu, kamu mempelajari ini banget. Makanya kamu mengambil keputusan, ya udah, kalau mau ending aja, gak apa-apa. Kalau mau cerai aja, gak apa-apa. Ini yang kamu ambil keputusan. Justru dia, ya, sedang berpikir keras, menunggu waktu yang tepat untuk bisa komunikasi lagi dengan kamu, untuk bisa mengendalikan lagi. Sekarang dia sedang mengendalikan tentang rasa percaya dirinya dia. Kenapa? Four of Cups, Six of Cups, Seven of Cups ini bermimpi banget ya, pemimpi banget. Jadi dia kan berpikirnya secara logika nih, yang ada aja udah diembat, ibaratnya seperti itu. Tapi ternyata yang dia jalani secara logika tuh tidak membuat dia bahagia, malah membuat dia hancur. Membuat dia jatuh, membuat dia berantakan, membuat dia pokoknya nggak baik, aku lihat ya. Karena kenapa? Karena dia jadikan kamu pilihan dari perasaannya dia kepada orang lain, ya. Ini dia tutupi dirinya karena dia merasa dia paling cantik, paling ganteng, paling disenangi orang, ya. Jadi banyak yang menyukai dia. Sedangkan kamu sudah menumpahkan perasaan kamu, tapi sama dia dianggap sepele. Karena kenapa? Sudah kenal, sudah tahu, sudah paham sifatnya dia gitu ya. Ini dia nih, sifatnya kamu gitu, dia sudah paham. Jadi mudah dia kejar lagi. Tapi ternyata pikirannya dia tuh salah sekarang. Sekarang dia hancur. Ya, berantakan. Semuanya banyak perubahan. Ya, terutama tentang kestabilan. Ten of Pentacles. Yang mana dia selalu hadirkan orang ketiga untuk ada keseimbangan. Ya. Three of Pentacles, ya, dia selalu hadirkan orang ketiga untuk seimbangkan hidupnya, tapi ternyata tidak sesuai harapan.
Semuanya drama, semuanya membuat dia pusing, membuat dia resah, membuat dia tidak nyaman. Bahkan setiap malam juga bermimpi tentang kehancuran, bermimpi tentang hayalan yang gak pernah kunjung nyata. Ya, dihantui rasa bersalah tentang perselingkuhan. Coba untuk menutup diri perasaannya terhadap kamu dan juga orang lain. Dan dia tidak peduli dengan apa yang sudah kamu lakukan, memberikan cintanya ke dia. Karena dia merasa dengan mudahnya akan dapetin kamu lagi. Itu targetnya dia, itu impiannya dia, itu halusinasinya dia sekarang. Tapi ternyata itu kan beda, ya, tidak sama lagi. Sekarang dia hancur berkeping-keping. Walaupun dia berhubungan dengan orang ketiga, tapi tidak membawa dia bahagia. Semuanya drama dan dia depresi, tidak happy. Nine of Pentacles, the Moon, see? Jadi dia bingung sendiri tentang kesuksesan hidupnya dia. Walaupun dia memiliki segalanya, tapi dia merasa bosan dalam hidupnya. Dan dia masih bermimpi tentang kamu, tentang memorinya sama kamu. Dia menghayal bisa kembali lagi sama kamu. Tapi dia mengalami suatu kehancuran. Harapannya dia, Nine of Cups. Padahal apapun yang dia inginkan ini terwujud loh. Tapi dia hancurkan sendiri. Dia berharap bisa kembali lagi dengan kamu. Ketika dia sukses, dia gak pernah bersyukur. Dia selalu memberikan janji dengan kestabilannya dia sama kamu. Janji dengan orang lain. Eight of Cups. Dan ini mengecewakan banyak orang, karena dia hanya mengungkapkan ketika dia menginginkan, tapi tidak memberikan nyata dengan apa yang sudah dia janjikan. Bingung dengan kesuksesan dia sendiri, berharap bisa kembali sama kamu, tapi dia mengalami kekecewaan petualangan dia sendiri atau janjinya dia sendiri. Dia kecewa dengan janji dia. The Wheel, karena ini karma. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia impikan, karena dia sudah jadikan kamu pilihan, karena dia sudah jadikan kamu sebagai barang antrian. Ya, sekarang dia bermimpi tentang kamu, memori indahnya, keinginan untuk kembali sama kamu ada, berharap bisa communication lagi, tapi harapannya ini menjadi hancur, berantakan. Karena ketika dia sudah meraih sukses kembali sama kamu, dia akan berulah lagi. Ya, kenapa? Karena dia akan coba untuk move on lagi dengan orang lain. Alasannya nggak bahagia dengan kamu, padahal mah bahagia. Nggak nyaman dengan kamu, padahal nyaman. Ya, karena dia menginginkan sesuatu yang berlebihan terus. Pada akhirnya dia akan dihantui tentang karma buruk. Ya, ini bisa 9 tahun 9 bulan. Berpikir, menyesal atas intuisinya dia, mengikuti halusinasinya dia untuk meraih impiannya dia tanpa rasa syukur. Ketika dia sudah meraih targetnya, meraih impiannya, dan merasa semuanya sudah komplit, ya, sudah sukses, sudah perfect, dia coba untuk move on dari kamu. Dan ini membuat dia stres sendiri, ya. Kenapa? Karena dia move on-nya dengan hadirkan orang lain lagi. Berharap bisa mengulang kenangan manis,
memori indah ya dengan kamu, berharap dia bisa kembali lagi dengan kamu, tapi semuanya sudah hancur harapannya. Kenapa? Karena dia terlalu banyak memberikan janji pada orang ketiga ya, karena dia selalu mencari keberuntungan dengan orang lain. The bottom of the decknya ada Ten of Swords, Six of Swords, and the Lovers, Nine of Wands, Nine of Swords, the Empress. Dia marah ya, marah dengan cara kamu break dari dia sekarang. Ingin rasanya melawan ya tentang cara kamu sekarang gitu, tapi dia gagal ya, gagal, nggak bisa aku lihat, karena setiap langkah dia untuk bisa kembali ke kamu kan ini selalu dengan argumentasi, selalu dengan permainan, datang dan pergi, dan memberikan cinta penuh dengan duri, sehingga apapun yang dia lakukan ingin kembali ke kamu ini akan menjadi karma buruknya dia sendiri. Aku lihatnya seperti itu ya. Dan ya dia menyesal sendiri dalam hidup sih, kalau aku lihat menyesal sendiri dalam hidup ya, kecewa karena dia hanya bisa bermimpi tentang reunian dengan kamu. Bahkan dia juga cuman menghayal bisa minta maaf sama kamu, karena semua harapan dan cita-citanya dia hancur ya, berantakan. Dan aku lihat di sini ya dia selalu ada rencana yang tersembunyi ketika dia sukses. Two of Cups, the Hangman, Five of Pentacles, Four of Wands, Page of Pentacles, Ten of Wands ya. Di bottom of the deck kita ada the Temperance, the Knight of Cups, the King of Pentacles, Ace of Wands. So, kalaupun dia kembali dengan kamu, semua harus dengan kesabaran dia ya. Dia harus berani bertanggung jawab, berani membuktikan ucapan dan niatnya dia sama kamu di masa lalu. Dan dia harus bisa belajar membayar karmanya dulu. Dia harus belajar sabar pokoknya. Belajar koneksikan dirinya lagi dengan Tuhan. Two of Cups, the Hangman, Five of Pentacles, Four of Wands, Page of Pentacles, Ten of Wands. Guys, wow, maskulin sudah ada yang menikah dengan orang baru, tapi kehidupannya sulit, bebannya banyak ya, karena dia tumpahkan koneksi kalian, dia gantungkan hubungan kalian demi skandal untuk meraih kebahagiaan yang lebih sempurna bagi dia, terutama tentang materi. Tapi ternyata masa depannya dia berat banget untuk diraih lagi, sulit untuk sukses seperti dulu gitu ya, ketika sama kamu. Di sini dia kehilangan ya, kehilangan keseimbangan, dan dia coba untuk memulai dari nol lagi dengan orang baru, tapi ternyata tertekan sendiri, terbebani sendiri. Menyesal dengan drama percintaan karena dia sudah menumpahkan perasaannya dia ke kamu dengan cara yang tidak baik, sehingga drama ini membuat dia terperangkap dalam khayalan, hidup dalam halusinasi, tidak ada kenyataan, dan pada akhirnya dia akan kehilangan impian dia, kehilangan targetnya dia ya, karena dia hadirkan orang lain sebagai skandalnya dia untuk meraih kebahagiaan
yang lebih sempurna, ya, bisa menikah dengan orang lain lagi selama dengan kamu, atau tinggal dengan orang lain lagi selama dengan kamu, ya, dengan alasan ingin move on, ya, dengan alasan dengan kamu tuh gak bahagia. Banyak sekali argumentasi, banyak sekali pertanyaan, banyak sekali dorongan, ya, jadi banyak sekali dipaksa. Dia berbicaranya seperti itu untuk move on, agar orang baru ini percaya. Tapi ternyata ketika dia sudah berjalan dengan orang baru dan kamu memilih untuk berhenti mencintai dia, berhenti mengejar, disinilah dia merasa beban sendiri dengan dramanya, dan dia tertekan, ya, akan logikanya dia sendiri, pemikiran dia sendiri. Sehingga ketika dia sendirian, dia teringat kamu, ya, teringat akan koneksi, kenangan yang masih menggantung dalam pikirannya dia. Ketika dia sendirian, dia mengenang itu. Pada akhirnya dia terperangkap dalam memori dan ingin komunikasi sama kamu juga, ini menggantung, ya. Karena kenapa? Ya karena skandalnya ini masih dia simpan. Pada akhirnya dia kehilangan cara untuk bisa komunikasi sama kamu. Walaupun dia bisa komunikasi dengan kamu, ya, untuk bisa move on dari kamu dan kembali sama kamu, tapi dia tetap aja stres karena dia nggak bisa jujur sama kamu. Aku lihat di sini memang ketika dia hancur sama kamu, dia mencoba rencana lain, jadi kayak plan B gitu, ya, dengan orang baru ini, komitmen, ya, dan dalam hubungan mereka juga nggak mulus-mulus banget karena ada hadirnya orang baru lagi. Pada akhirnya ya hubungan mereka ini, si Mas Golem ini akan tertekan sendiri dan dia merasa beban banget dengan karmanya. Aku lihatnya gitu, ya. Makanya ya dia harus bisa belajar sabar untuk bisa sukses lagi, untuk bisa kembali lagi sama kamu. Dia harus belajar sabar, belajar mempertanggungjawabkan tentang cara dia memperlakukan kamu di masa lalu, ya. Dan oke, kita akan lihat. Ini energinya nggak enak sebenarnya, tapi aku akan coba untuk mencari ini, ya, mencari tahu. Jadi dia menyesal sendiri sih sebenarnya, kecewa, dan aku lihat memang stres memikirkan komitmen dengan orang ketiga. Dia merasa dihantui, bersalah dari apa yang sudah dia berikan ke kamu. Sekarang dia tertekan sendiri dengan karma buruknya. You see clearly, clairvoyance, ya, memang dia harus bisa menyelesaikan sendiri, ya. Dia bisa bisa melihat dengan jelas sekarang, ya, tentang memori indah dari kamu, ya, yang membuat dia merasa bersalah dan dia merindukan kamu. The sign are with you already, ya. Dia harusnya bisa memahami, ya, tanda-tanda awakening spiritual, yaitu dengan kehancuran dan juga depresi, stres. Ini adalah tanda-tanda dia harus bisa memperbaiki dirinya dia sendiri, ya, dengan cara menjujurkan keadaan, ya, menjujurkan dirinya. Your sensuality is beautiful, ya. Dia selalu gunakan sensualnya dia, ya, kegantengannya, kecantikannya, bodinya, seksualnya, ketika dia merasa nggak nyaman dengan kamu. Powerful energy shift, ya, perubahan energi, dimana ya dia harus bisa
menerima keadaan, harus bisa belajar sabar, harus bisa menanggung beban, yaitu karmanya dia sendiri, ya, karena dia sudah menumpahkan perasaannya dia terhadap kamu tidak sesuai harapanmu. Be your true self. Yep, exactly. Kalau dia mau kembali lagi, kekuatannya seperti dulu, kesuksesan, dia harus menjadi dirinya dia sendiri. Powerful personal growth, ya. Oke, ini jelas dia awakening spiritual. Dimana kamu sudah siap, dimana kamu sudah yakin dengan pengorbanan dirimu selama ini. Dia jelas banget ini mendapati tanda banyak tentang pembayaran karma, dan dia banyak sekali perubahan energi. Semua harapannya dia hilang ya, karena mengalami kehancuran dari hasil skandalnya dia sendiri. Aku akan coba cari lagi ya. Star, kecewa karena dia memikirkan dirinya dia sendiri, sehingga dia mengalami kebosanan tentang percintaan. Tapi dia memikirkan untuk kembali lagi sama kamu, untuk meraih kesuksesan dia. Tapi di sini aku lihat ada ular ya. Jadi masih penuh dengan kegelapan, masih penuh dengan kelicikannya. Hati-hati. Mengenang memori indah dengan kamu, ini masih menggantung dalam mimpinya. Dan setiap malamnya dia pun masih menghayalkan tentang kamu. Dia gak bisa sama kamu karena dia masih terikat dengan orang ketiganya. Ini bisa dengan ilmu hitam ataupun peletnya ya. Dan dia juga masih terperangkap dengan sifat obsesinya. Dia masih stalking kamu, ya, masih mencari informasi tentang kamu, karena dia berharap bisa kembali lagi sama kamu, dan dia merindukan kamu, kangen, ya. Dan di sini dia kehilangan impiannya dia untuk bisa kembali dengan kamu. Kenapa? Karena ada skandal yang masih berjalan dan dia masih dengan orang ketiga, masih terikat. The Hierophant, ya, dia merindukan koneksinya dengan kamu, merindukan komitmen dengan kamu. Pokoknya dia merindukan tentang kebersamaan dengan kamu. Kehancuran. Dia ingin banget kebangkit lagi. Ada kesuksesan lagi dalam hubungan rumah tangga ya. Ini bisa dengan kamu ataupun orang baru ya. Tapi ini bagikan dalam mimpi. Dia bisa bahagia lagi dengan kamu ataupun dengan orang baru. Karena masih banyak trust issue yang belum dia selesaikan. Masih banyak drama yang belum dia endingkan dengan kejujuran, sehingga dia selalu bermain api, menjadi orang ketiga atau memberikan janji palsu dengan orang baru, dengan harapan akan banyak sekali kesuksesan lebih baik lagi dibandingkan dengan kamu. Tapi semua sia-sia. Five of Swords, semuanya sia-sia ya. Kebahagiaan yang dia raih dengan orang baru ini, walaupun entah dia atau orang barunya punya orang ketiga lagi ya, ini akan banyak drama dalam kehidupan dia. Dan aku lihat komitmennya mereka juga sulit ya untuk lepas dari kisah masa lalu. Jadi apapun yang mereka bangun ini akan kecewa, dan mereka terbebani dengan kekecewaan setiap harinya, setiap malam. Ini bisa 8
tahun atau 9 tahun 9 bulan ya, aku rasakan energinya tertekan sekali ya. So kalau dia mau sukses lagi ya nih, kalau dia mau sukses lagi ke kamu, dia harus bisa meninggalkan hubungan triparti ini dan belajar menikmati bebannya, menikmati kesulitannya, menikmati kekecewaannya ya, bertanggung jawab dari apa yang sudah dia bawa sendiri. Dihantui tentang karma. Dia nyaman dengan siapapun dia bersama karena ada pembayaran karma yang harus dia jalani. Karma dari kamu guys, feminim ya. Dia memikirkan, dia bermimpi juga, ternyata kamulah yang memberikan keberuntungan untuk dia ya, dalam materi dan juga spiritual. Kamulah yang memberikan keberuntungan. Kamulah orang yang dewasa. Kamulah orang yang memahami dia. Kamulah yang sangat menyelami sifatnya dia. Dia kecewa sendiri, rasa takut ya, karena keberuntungan sudah kamu raih atau akan kamu raih. Dia bermimpi juga tentang hal itu, bermimpi buruk tentang kesuksesan yang kamu raih, keberuntungan, pembayaran karma kamu sudah bayarkan ya. Dan kamu juga, dia takut banget kalau kamu komitmen dengan dirimu sendiri, itu aja ya aku lihat. Dia mencoba mencari kesuksesan dengan orang ketiga, dengan harapan orang ketiga ini juga memiliki spiritual yang sama levelnya dengan kamu. Sebagian dari mereka ini sudah ada yang menikah diam-diam, tapi ternyata perjalanan hidupnya mereka ini membawa drama dan dia stres ya, depresi, merasa sia-sia karena selalu banyak drama, selalu banyak pertengkaran, selalu saling menyakitkan satu sama lain. Pada ujungnya dia akan coba untuk meninggalkan hubungannya dengan orang ketiga ini ya, yaitu kembali lagi dengan kamu. Karena dia melihat kamu tuh sudah super luar biasa, banyak sekali keberuntungan, banyak sekali keberhasilan, banyak sekali kedewasaan yang kamu miliki sekarang. Ace of Wands, Page of Swords, Ten of Swords, Five of Cups. Dia nggak bisa move on dari kamu ya. Three of Wands ini long distance. So dia coba untuk menahan diri, nggak komunikasi dengan kamu, tapi pada akhirnya dia nggak bisa. Dan dia mendapati karma buruk dari perjalanan hidupnya. Dia nggak bisa melupakan kamu, masih mengingat kamu ya, masih sedih ya, masih menginginkan kamu. Dan di sini dia merasa suatu hari nanti dia ingin komunikasi lagi dengan kamu, karena aku lihat dia mantau kamu. Dia sangat berhati-hati sekarang dalam berpikir ya, logikanya apa, terus juga memakai empati apa enggak. Sekarang sangat berhati-hati. Dan dia belajar tentang spiritual, membuka lembaran baru dengan spiritual. Jadi dia memang belum bisa lupain kamu, dia ingin kembali sama kamu. Sebagian sudah dia menikah dengan orang baru, tapi ternyata membuat drama lebih banyak lagi. Dan dia stres tentang kesuksesan dia yang sudah banyak redup. Dan dia juga ada rasa takut ya dari karmanya dia, karena dia sudah menikahi orang ketiganya tanpa kejujuran dari kamu, sehingga dia merasa sia-sia, ingin kembali memperbaiki semua yang sudah dia lakukan ke kamu, tapi energinya lambat ya, lambat banget. Dan ini membuat kamu memikirkan diri kamu sendiri, sudah memikirkan gimana untuk sukseskan diri kamu, gimana untuk bisa buktikan kamu bisa hidup tanpa dia, gimana kamu bisa membayar karma kamu sendiri. Ini yang kamu pikirkan, dan dia takut akan hal itu ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, dan skip iklan channel aku. Lucky Tarot Amazing. Check it out you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.